Sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya kawan-kawan dapat menerima notifikasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Belajar Asik Komputer. Kali ini kita akan tetap membahas di video yang kemarin juga kita bahas juga masih sama, kita membahas tentang Microsoft Word 2007. Kita akan meneruskan kembali materi kita yang kemarin karena ada beberapa masih banyak bagian yang kita belum pelajari. Kita akan membahas tuntas mengenai Microsoft Word 2007 ini. Oke, kita lanjut saja. Pertama, kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Dengan cara seperti biasa kawan-kawan, kita pilih menu Start, lalu kita pilih All Program. Selanjutnya kita cari Microsoft Office. Nah, lalu kita pilih Microsoft Word 2007. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan dari Microsoft Word 2007 ini. Kemarin kita sudah membahas tentang menu Home, apa saja icon-iconnya, lalu kita menu Insert juga kita sudah bahas apa saja kegunaan icon-iconnya ini. Nah, kemarin juga kita sempat bahas beberapa yang ada di page layout ini. Selanjutnya kita akan bahas di menu indent dan spacing. Apa itu menu indent? Menu indent itu digunakan untuk mengatur batas teks, kawan-kawan, mengatur batas teks. Jadi teksnya itu bisa posisinya itu di ke depan, lebih ke depankah atau lebih ke di sini lebih ke depankah yang live. Right itu posisi sebelah kanannya apakah lebih dikedepankan. Oke. Spasi ini adalah digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf. Jadi paragraf itu ada di spasi ini kawan-kawan. Misalkan kawan-kawan ingin menambahkan posisinya ada di misalkan gini. Posisinya ada di atas, lebih ke atas atau lebih ke bawah atau lebih posisinya lebih ke yang di bawah lebih ke atas atau enggak ini dibawahkan. Nah, seperti itulah contohnya, kurang lebihnya seperti itu. Itu penjelasan tentang indent dan spacing. Nah, kita lanjut di tampilan position, bring to font, send to black, text warping, align, group, dan rotate. Nah, fungsinya apa saja? Kita lanjutkan kembali. Position ini adalah digunakan untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman. Jadi posisi objek di suatu halaman. Kita beri contoh, kita masukkan dulu gambar bebas, gambar apa saja. Coba kita ambil satu contoh gambar saja terlebih dahulu kawan-kawan. Saya ambil, nah ini gambar penguin ini lucu nih. Oke, kita masukkan. Sebelumnya kita kecilkan terlebih dahulu ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, posisi ini akan berubah on atau bisa digunakan. Kita coba praktekkan. Nah, itu akan merubah posisi gambar tersebut. Ingin ada di posisi sebelah mana ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada bring to font. Nah, bring to font karena kita gambar cuma satu, maka ini tidak bisa dimunculkan. Nah, kita coba ambil satu gambar lagi kawan-kawan, agar apakah bisa digunakan atau tidak. Nah, ini ada pola. Kita ambil pola. Oke, kita kecilkan lagi kawan-kawan. Oke. Nah, posisinya apakah sudah menyala?
Masih belum kawan-kawan. Sebentar. Kita akan membuat agar dapat menyala terlebih dahulu. Coba kita gunakan wrapping text terlebih dahulu kawan-kawan agar kedua icon ini bisa menyala. Kita pilih in front of text. Nah, apa fungsinya in front of text ini? Adalah digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Nah, itulah pengertiannya sebenarnya kawan-kawannya wrapping text ini. Sebenarnya banyak nih pilihan-pilihannya dan kegunaannya juga masing-masing ada. Nah, sekarang kita bahas ini dulu, nanti kita baru bahas icon-icon ini ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, ini sudah menyala, posisinya itu sudah menyala keduanya kawan-kawan. Nah, ini bring to front, artinya menempatkan suatu objek di depan objek lainnya. Dan ini send to back adalah menempatkan suatu objek di belakang objek lainnya. Jadi front ini di depan dan back ini posisi di belakangnya. Kita coba kawan-kawan. Maaf, kita ambil lagi satu gambar supaya bisa digunakan. Oke. Nah, kita buat juga ininya agar bisa tampil. Nah, ini posisinya gambar tertumpuk ya kawan-kawan ya. Nah, jikalau kita inginkan gambar yang di belakang ini pindah ke depan, kita tinggal mengklik bring to front. Nah, maka gambar itu berpindah dari belakang ke depan. Sebaliknya, kita klik send to back, maka gambar akan berpindah dari depan ke belakang. Nah, begitu. Itu fungsi dari bring to front dan send to back. Dipindahkan ke depan dan dipindahkan lagi di belakangnya. Oke. Selanjutnya kita jelaskan tentang text swapping kawan-kawan. Wrapping text itu garis besarnya saja adalah menempatkan posisi suatu objek pada suatu halaman, menempatkan ya kawan-kawan ya. Misalkan kita posisinya ingin membuat suatu gambar ini pindah ke tengah. Nah, supaya ini bisa dimajukan atau dimundurkan. Nah, ini kita buat posisinya agar bisa digeser. Nah, kalau yang ini behind supaya posisinya bisa digeser pula. Tetapi posisi hurufnya tetap masih bisa di dalam objek ini kawan-kawan. Nah, kalau ini posisi hurufnya itu bergeser dan tidak bisa menempel pada gambar. Dan yang ini posisinya sama halnya yang tadi ya kawan-kawan ya. Posisinya itu tidak bisa menempel pada gambar. Nah, lalu bring to text bahwa tulisan bisa menyatu dengan gambar ya kawan-kawan. Nah, ini contohnya. Dan yang in front text adalah menempatkan objek bisa berpindah-pindah tetapi tulisan tidak bisa berubah. Nah, tidak bisa berpindah maksud saya, maaf. Oke. Selanjutnya ada top and bottom. Nah, posisinya itu teks bisa di bawah dan bisa di atas. Nah, itu dia. Nah, lanjut. Nah, ini ada throw. Throw itu digunakan sama halnya seperti square dan tag. Hampir-hampir mirip lah posisinya gitu. Karena posisinya hanya membuat suatu objek berada di samping kanan kiri dari teks. Oke, waktu teks kita sudah, ini edit, dan untuk mengedit ini more layoutnya. Nah, kita lanjut ke alik. Apa itu alik? Digunakan untuk mengatur posisi objek lepas
lepas. Nah, posisi objek lepas. Nah, itu posisi objek lepas. Posisinya di tengah. Nah, gambar ini posisinya di kiri, lalu ini di kanan, posisinya memindahkan suatu objek ya, ini sama halnya ini kita pindah ke atas, ini pindah ke tengah halaman, lalu ini saya pindahkan ke bottom, ke bawah. Nah, kita balikan kembali. Nah, itu garis besarnya untuk memposisikan suatu objek ingin dipindahkan di posisi mana, kanankah, kirikah, atau di tengah, atau di atas, atau di tengah, posisinya di tengah halaman, atau di bawah halaman. Lanjut, kita posisi grouping. Nah, grouping ini adalah digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Jadi mengelompokkan beberapa objek jadi satu grup. Itu sedikit karena ini tidak bisa digunakan posisinya. Lanjut kita ke rotate. Nah, rotate ini digunakan untuk memutar suatu objek kepada posisi yang kita inginkan. Saya beri contoh. Kita posisi 90 derajat, akan posisinya miring seperti ini. Lalu kita posisikan kembali, posisinya akan miring seperti ini. Lalu kita flip vertikal, maka posisi objek akan berubah seperti ini. Dan flip horizontal, posisi objek akan berubah kembali seperti ini. Oke. Di menu page layout sudah selesai, kita lanjut ke reference. Nah, ini reference juga banyak sekali nih fungsi-fungsinya dan lumayan juga untuk pembahasannya ya kawan-kawan ya. Selanjutnya kita akan bahas di menu reference. Ada apa saja di menu reference itu? Ada table of content, ada insert footnote, dan lain sebagainya ya kawan-kawan ya. Nah, untuk table of content sendiri itu digunakan untuk pengelolaan daftar isi kawan-kawan. Dengan menu di user bisa menyisipkan daftar isi otomatis pada sebuah halaman dokumen. Nah, itu gunanya. Oke, kita lanjut kembali pada menu add text. Nah, ini ada text ya kawan-kawan ya. Digunakan untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Nah, ini entry yang sudah dibuat nih kawan-kawan. Jadi posisinya itu kita entry pada sebuah paragraf, mengelola paragraf sebuah paragraf. Nah, gunanya seperti itu. Nah, update table sendiri itu fungsinya untuk memperbaharui daftar isi. Berarti fungsi table ini untuk memperbaharui daftar isi, karena ini kita nggak ada update table-nya, maka yang tidak bisa digunakan walaupun sudah menyalakan kawan ya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke insert footnote. Nah, apa insert footnote itu? Digunakan menyisipkan catatan kaki. Maksudnya posisinya kita menambahkan catatan di bawah ya kawan-kawan ya, posisinya kita menambahkan catatan di bawah. Nah, itu gunanya di saat kita klik ini akan muncul tulisan yang ada di bawah sini. Misalkan kita ketikkan tulisan, maka di saat kita melihat tanda satu ini akan muncul tulisan seperti apa ya? Sebentar. Nah, itu dia. Ada tulisan kotak biru itu. Nah, itu akan muncul seperti itu. Diberikan note ya maksudnya sih. Oke. Kita lanjut. Ada next footnote. Nah, ini next footnote sendiri itu digunakan untuk memantau
footnote dan endnote. Nah, itu digunakannya footnote itu digunakan untuk itu. Maksudnya preview footnote. Nah, ini preview. Nah, ini ada tulisannya oke, dan ini next note. Nah, karena saya cuma satu jadi munculnya itu terus ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut. Ada menu insert note dan show note. Nah, icon show note sendiri itu digunakan untuk memperlihatkan lokasi catatan. Nah, show note itu digunakan untuk melihat posisi catatan. Nah, posisi catatan itu ada di bawah sini ya kawan-kawan ya. Jadi bisa dilihat dari show note. Oke, selanjutnya insert note. Tadi kita berikan insert note itu apa. Nah, di sini akan ada tambahan note lagi. Nah, ini akan ada tambahan note lagi. Kita sisipkan lah, istilah kita menyisipkan suatu note lagi di kalimat yang kita inginkan. Nah, itu sedikit tentang materi saya kali ini. Selebihnya nanti kita bahas lagi di video saya selanjutnya ya kawan-kawan ya, agar kawan-kawan dapat mengerti keseluruhan fungsi dari icon-icon yang ada di dalam Microsoft Word ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali banyak kata-kata saya yang kurang berkenan dan kurang menarik, dan banyak kata-kata saya juga yang salah. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya juga masih banyak belajar maksudnya. Saya masih banyak belajar, harus banyak-banyak terus latihan, dan harus sering-sering posting juga ya kawan-kawan. Dan jangan lupa juga, saya mohon pada kawan-kawan, like-nya juga saya tunggu, komennya juga saya tunggu. Komenlah yang baik, komenlah yang mendidik, dan jikalau ada pertanyaan dan ada tambahan dari materi yang kurang lengkap ini, boleh tulis di kolom komentar yang ada video ini. Dan juga jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa paham terkait Microsoft Word ini. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis kawan-kawan. Dan satu orang hanya satu subscribe ya, jadi jangan diklik 2 kali. Oke. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kawan-kawan dapat update terbaru dari video-video saya selanjutnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.